Perkenalkan, nama saya Suci Nurul Hikmah dengan NIM 1053611011419 dari kelas Matematika 2019A. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai segitiga-segitiga yang serupa. Baiklah, sebelum kita memasuki apa itu segitiga-segitiga yang serupa, terlebih dahulu yang harus kita ketahui apa itu segitiga. Segitiga adalah sebuah bangun datar jika titik A dihubungkan dengan titik B dan titik B dihubungkan dengan titik C dan titik C dihubungkan dengan titik A, maka akan membentuk sebuah bangun yang disebut dengan segitiga. Segitiga memiliki 3 sudut dan 3 sisi, sehingga ia disebut dengan segitiga. Selanjutnya, kesebangunan segitiga. Segitiga yang kongruen adalah segitiga yang bentuknya sama dan ukurannya sama. Segitiga kongruen memang harus mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, sehingga kita dapat dengan mudah menghitung salah satu sisinya. Dan ada 2 buah syarat yang harus terpenuhi ketika segitiga tersebut dikatakan kongruen. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, perbandingan sisi-sisi sama besar. Selanjutnya, segitiga-segitiga yang serupa. Segitiga-segitiga yang serupa harus sesuai dengan teorema berikut ini. Yang pertama, teorema pertama, 2 segitiga disebut serupa jika satu sudut pada segitiga yang satu kongruen dengan satu sudut pada segitiga yang lainnya, dan sisi-sisi yang membentuk sudut tersebut sebanding. Teorema kedua, 2 atau lebih segitiga disebut serupa jika sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding. Teorema ketiga, yaitu 2 segitiga disebut serupa jika satu sudut lancip pada satu segitiganya kongruen dengan satu sudut lancip pada segitiganya yang lain. Teorema keempat, yaitu suatu garis sejajar dengan satu sisi suatu segitiga memotong segitiga tersebut dengan menghasilkan sebuah segitiga yang serupa dengan segitiga semula. Teorema yang kelima, 2 atau lebih segitiga yang serupa dengan satu segitiga yang sama disebut serupa satu sama lainnya. Teorema yang keenam, garis tinggi menuju sisi miring suatu segitiga siku-siku membagi segitiga tersebut menjadi 2 segitiga yang serupa dengan segitiga semula dan saling serupa satu sama lainnya. Teorema yang ketujuh, yaitu 2 atau lebih segitiga disebut serupa jika sisi-sisinya masing-masing sejajar satu sama lainnya. Teorema yang kedelapan, yaitu 2 atau lebih segitiga disebut serupa jika sisi-sisinya masing-masing tegak lurus satu sama lainnya. 2 segitiga yang kongruen, sama dan sebangun apabila memenuhi syarat salah satu dari syarat-syarat berikut. Yang pertama, 2 sudut dan satu sisi yang diapitnya sama besar, seperti pada gambar di samping. Yang kedua, ketiga sisi yang seletaknya bersesuaian sama panjang, seperti pada gambar di samping. Yang ketiga, 2 buah sisi dan sudut yang diapitnya yang letaknya bersesuaian sama besar, seperti gambar di samping. Dan yang keempat, yaitu satu sisi dengan salah satu sudut pada sisi itu dan sudutnya di hadapan sisi tersebut yang letaknya bersesuaian sama besar, seperti pada gambar di samping. Perhatikan segitiga sebangun di bawah ini. Segitiga yang pertama, memiliki titik A, B, C. Segitiga yang kedua, P, Q, R. Panjang sisi A ke C 6 cm. Panjang sisi A ke B
12 cm dan panjang sisi B ke C 15 cm. Untuk segitiga kedua, segitiga PQR, panjang sisi P ke Q 8 cm. Tentukan panjang sisi PR dan QR. Untuk menentukan panjang sisi PR dan QR, kita harus mencari terlebih dahulu perbandingan antar kedua segitiga sebangun, yaitu AB sebanding dengan PQ dan BC sebanding dengan QR. Selanjutnya, AC sebanding dengan PR. Baiklah, kita mencari nilai dari PR dengan menggunakan perbandingan AB sebanding dengan PQ dan AC sebanding dengan PR. Maka kita memasukkan nilai dari AB, yaitu 12 per PQ sama dengan 8 cm dan AC 6 cm. PR belum diketahui sehingga kita beri variabel X. Selanjutnya kita kali silang. 12 dikali X, 12X sama dengan 6 dikali 8 sama dengan 48. Maka X sama dengan 48 per 12 sama dengan X sama dengan 4. Selanjutnya kita mencari panjang sisi dari QR dengan menggunakan perbandingan AB per PQ sama dengan CB per QR. Maka kita masukkan nilai AB 12 per 8 sama dengan CB memiliki panjang 15 cm per QR sama dengan tidak diketahui, maka kita beri variabel X sehingga kita melakukan perkalian silang menjadi 12X sama dengan 15 kali 8 120, maka X sama dengan 120 per 12, maka X sama dengan 10. Jadi panjang sisi PR sama dengan 4 cm dan QR sama dengan 10 cm. Itulah tadi persentase saya pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.